Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kalongan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kalongan. Marilah untuk mengawali acara pada siang hari ini sejenak, kita tundukkan kepala untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kalongan. Kepada Ibu Lilis yang mewakili dipersilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 2 Kalongan, yang saya hormati Bu Ratih selaku TGP Angkatan 8 yang selalu semangat. Kembali marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk mensyukuri apa yang telah kita dapatkan pada hari ini. Pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menggali ilmu, bersama-sama memperhatikan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Ratih pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita berikan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu pertolongannya, kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, berguna untuk mendukung juga ikut mensupport apa yang sudah dilakukan oleh Berarti sebagai CGP Angkatan 8 ya, semoga juga itu semangat beliau menular pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mohon maaf selaku wakil kepala sekolah tidak bisa membantu banyak, hanya bisa memberi doa, memberi support. Semoga apa yang dikerjakan, apa yang menjadi aktivitas Ibu Ratih selaku CGP Angkatan 8 diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Karena mau tidak mau semua akan berimbas pada kita, berimbas pada sekolah kita untuk kemajuan kita. Mungkin itu. Kemudian juga mohon maaf mungkin kalau selama ini teman-teman juga kurang mensupport, kurang mendukung karena ya memang mungkin berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bu Lilis. Dan acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari calon guru penggerak. Kepada Ibu Ratih sebagai calon guru penggerak dipersilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Ratih, calon guru penggerak Angkatan 8. Dan kegiatan kita hari ini saya akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Kebetulan untuk budaya positif beberapa hal sudah diterapkan di sekolah kita, dan ini tentang materinya Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu belum mengetahui. Sama juga seperti saya, pertama kali saya ikut TGP saya juga tidak tahu hal ini, tapi ketika saya mengikuti TGP akhirnya saya tahu beberapa materi, hal-hal yang baru, dan saya mulai berbenah diri karena ternyata PR saya sebagai guru ternyata masih banyak. Gitu. Saya langsung mulai saja Bapak Ibu tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi untuk pemahaman budaya positif
Yang pertama disiplin dan nilai universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima tentang posisi kontrol, yang keenam tentang segitiga restitusi. Oke, untuk yang pertama, apa alasan seseorang melakukan sesuatu? Jadinya apa Bapak Ibu? Ada beberapa motivasi dalam diri kita masing-masing yang bisa menjawab ini Bapak Ibu. Saya rangkum ini. Kita melakukan sesuatu yang pertama mungkin untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Yang kedua mungkin kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yang ketiga mungkin kita melakukan sesuatu untuk mendapat pujian dari orang lain. Yang keempat kita melakukan sesuatu mungkin untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang. Dan yang bisa menjawab ini juga Bapak Ibu sendiri. Apa mau tentang apa yang Bapak Ibu lakukan ini motivasinya apa gitu ya. Baik, yang pertama tentang disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti berhubungan dengan ini Bapak Ibu. Tata tertib, keteraturan, kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Padahal tujuan dari disiplin sendiri itu disiplin pada diri sendiri. Jadi kalau boleh diartikan, disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kalau boleh saya paparkan untuk disiplin ini, kalau bisa kita melakukannya itu dari diri kita sendiri. Misalkan contoh di sini, mengapa kita memakai helm? Untuk apa Bapak Ibu? Biar aman, oke. Itu kan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang lain apa? Misalkan biar tidak ketangkep polisi, nah itu kan motivasi ekstrinsik. Padahal ada motivasi intrinsik yang paling penting. Ya itu untuk disiplin diri kita sendiri, yaitu agar kita aman. Karena beberapa mungkin teman atau saudara Bapak Ibu kan juga sudah pernah mengalami kecelakaan. Dan mereka merasa aman ketika mereka memakai helm. Helm tidak diklik aja ternyata juga tidak aman. Ya banyak kasus seperti itu. Ya berikutnya, modul yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah ini ada pertanyaan tematik yang bisa Bapak Ibu jawab sendiri ini. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Oke, mungkin ini bisa jadi salah satu motivasi kita. Yang pertama, tidak ingin ditegur oleh atasan. Yang kedua, ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan. Yang keempat, menghargai waktu. Dan yang kelima, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Ini yang bisa menjawab juga kita sendiri Bapak Ibu. Kenapa kita datang tepat waktu? Karena ada apa ya istilah bahwa guru itu diguguran di tiru. Jadi guru itu berat Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu semua dicontoh oleh murid-murid kita. Berat. Kita salah ngomong kasar itu juga nanti juga ditiru. Jadi harus hati-hati dan saya termasuk yang sangat belajar untuk masalah kata-kata ini Bapak Ibu. Oke, yang bisa menjawab ini juga Bapak Ibu. Jadi apa motivasi kita yang menjawab juga bisa Bapak Ibu sendiri yang menjawab. Kalau dulu zaman fingerprint itu saya masuk tujuannya apa? Biar tunjangan saya itu 100%. Tapi ternyata ya itu unsur intrinsik dari saya. Bukan unsur intrinsik dari saya melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keuntungan di bidang tertentu. Dan yang terakhir, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, saya membahas tentang ini tadi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik biasanya kita melakukan sesuatu misalkan siswa datang tepat waktu. Mungkin dia takut karena dapat hukuman. Tapi satu sisi juga dia ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Misalkan dipuji oleh guru, oh Nizam datang tepat waktu dan sebagainya. Itu masuk unsur ekstrinsik Bapak Ibu. Dan setelah saya belajar modul tentang budaya positif, ternyata penghargaan ini bisa bersifat negatif. Jadi motivasi anak itu kadang tujuannya untuk mendapatkan sesuatu. Misalkan anak kita, kamu coba dapat nilai 100, nanti ibu kasih misalkan uang jajan 10.000. Nah, itu kan penghargaan, tapi ternyata penghargaan itu juga membuat anak itu akhirnya jadi senjata anak gitu. Bukan untuk melakukan sesuatu karena untuk dirinya sendiri, tapi untuk untuk kebutuhannya dia, atau untuk menyenangkan hati ibunya. Itu sudah masuk ke ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi kalau menawarkan sesuatu ke murid atau ke anak, tolong agak hati-hati Bapak Ibu, karena tujuannya kadang itu disalahkan. Sedikit cerita, waktu itu saya juga ditawarkan oleh orang tua saya. Kalau dapat peringkat 1, tapi kasih motor. Wah, itu saya tuh semangat banget Bapak Ibu belajar. Itu SMP sudah ditawarin motor saya Bapak Ibu. Akhirnya saya termotivasi dan saya bisa jadi peringkat 1 waktu itu di SMP 1. Tapi setelah saya dapat peringkat 1, ternyata apa yang dilakukan orang tua saya itu tidak ditepati. Saya tidak dapat motor Bapak Ibu. Waktu itu saya masih SMP kelas 2. Jujur marah ketika itu sudah dimodifikasi tapi tidak dikasih, saya marah. Akhirnya apa yang terjadi, saya balas dendam ke nilai-nilai saya yang sebelumnya nilai saya bagus, saya peringkat 1 di kelas, saya untung Bapak Ibu, nilai saya hancur-hancuran. Dan akhirnya ketika saya ujian kelas 3 itu nilai saya benar-benar drop. Saya nggak bisa masuk di SMA 1 Purwodadi, saya akhirnya balas di SMA 1 Grobogan. Itu balas dendam saya karena orang tua saya tidak menepati janji. Jadi untuk hal-hal penghargaan ke anak itu tolong agak hati-hati Bapak Ibu. Kira-kira kita bisa menepati tidak, apakah itu nanti jadi motivasi positif atau negatif untuk anak, itu perlu dikaji ulang. Nah, yang paling baik untuk teori yang perlu dilakukan untuk budaya positif itu adalah sebenarnya restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau restitusi itu kita ngajak anak ngomong gitu, misalkan gimana kalau kamu mendapatkan nilai yang baik, tujuannya apa sih untuk kamu sendiri, dan kamu bisa ke sekolah yang lebih baik lagi, ke sekolah favorit yang kamu inginkan. Jadi memunculkan keinginan dari diri anak sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan dorongan eksternal, saya melakukan ini untuk ini dan sebagainya, bukan. Tapi ini yang paling baik Bapak Ibu, jadi untuk melakukan restitusi. Jadi membangun anak untuk memiliki kepercayaan diri dan membangun diri sendiri berdasarkan dari diri sendiri atau unsur intrinsik. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini, mengapa teori restitusi yang paling baik untuk diterapkan di murid-murid kita, di keluarga kita, untuk anak-anak kita. Yang pertama, melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya untuk menjadi orang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Yang ketiga, restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang keempat, sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa melakukan dengan teori restitusi. Nanti kita bahas lagi Bapak di bagian akhir tentang segitiga restitusi. Baik, saya lanjutkan lagi tentang keyakinan kelas. Ini juga budaya positif untuk di kelas. Jadi kemarin MPLS kenapa sih
kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, kalau sebelumnya kita tahu tentang peraturan kelas, tapi sebenarnya ini pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ini Bapak Ibu bisa lihat, kalau peraturan kelas biasanya kata-katanya ini, siswa tidak diperbolehkan datang ke siswa memperoleh jadwal tiket wajib datang lebih awal untuk melakukan tugas tiket. Semua siswa wajib menghormati kepada sekolah, kepada kepala sekolah, bapak dan ibu guru, karyawan juga penjaga sekolah. Yang keempat, siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin atau sepengetahuan guru. Tetapi untuk keyakinan kelas, kata-kata ini tuh diganti Bapak Ibu menjadi kata-kata yang positif. Jadi sudah tidak ada kata siswa tidak diperbolehkan, itu sudah tidak ada, atau tidak boleh, itu sudah tidak ada, tapi diganti siswa datang tepat waktu. Itu lebih kata-kata lebih positif Bapak Ibu. Terus yang kedua, siswa melaksanakan jadwal tiket dengan tanggung jawab. Yang ketiga, siswa sopan terhadap kepala sekolah, bapak ibu guru dan penjaga sekolah. Yang keempat, siswa meminta izin kepada guru jika meninggalkan kelas. Saya belajar juga tentang kata-kata ini, tentang keyakinan kelas. Kalau saya belajarnya tentang cara mendidik anak. Saya punya anak yang aktif, Bapak Ibu, sama seperti Bumun, anaknya aktif. Suka lari, iya. Tapi kalau dia sudah mulai lari, saya nggak pakai kata-kata jangan lari ya. Enggak. Gue saya jalan aja ya, gitu. Itu kata-kata yang dia lebih termemori di otaknya dia. Oh jangan. Kalau jangan lari itu yang dikatakan, wah larinya. Gitu. Jadi ada kata-kata seperti itu yang saya belajar dari parenting di sekolah anak saya, tentang kata-kata apa ya, yang memotivasi anak. Jadi ingatnya itu bukan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata yang positif. Itu Bapak Ibu untuk perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini jawabannya. Mengapa keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas biasanya dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu kan selama ini guru yang membuat dan siswa wajib melaksanakan. Tapi keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan siswa, melibatkan siswa secara bersama-sama. Misalkan yang pertama ini, siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Misalnya, saya inginnya itu ini Bu, nulis di kertas. Pulangnya tepat waktu, misalkan tidak mundur. Terus jam istirahatnya. Misalkan pertanyaan lagi, jam istirahatnya juga tepat waktu. Nah itu juga bisa dibikin keyakinan kelas Bapak Ibu. Misalkan datang tepat waktu, atau mungkin pernyataan yang lain. Misalkan izin ke belakang, harus izin bu guru, misalkan seperti itu. Itu bisa diajak bicara anak-anak. Tapi untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3 mungkin butuh apa ya, diarahkan ya, belum sampai ke situ ya begini. Awalnya kelas 1 itu masih peralihan TK gitu ya. Mungkin untuk kelas 4, 5, 6 sudah bisa diarahkan Bapak Ibu. Jadi kita pakai kata-kata pemancing. Kira-kira apa yang perlu disepakati di kelas? Misalkan saat bu guru mengajar, bagaimana kalian gitu. Misalkan boleh nggak teriak-teriak atau main sendiri? Gimana tuh bisa disepakati di kelas. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi kemarin saya sudah coba praktek di kelas 5, yang sekarang di kelas 6. Ternyata anak-anak kok idenya ada juga gitu Bapak Ibu. Misalkan ya tadi, Bu pulangnya tepat waktu. Oh iya, oke. Jadi saya juga yang harus mematuhi. Jadi keyakinan kelas itu tidak cuma siswa yang melakukan, tapi guru juga melakukan. Gitu.
Misalkan kemarin juga Bu dilarang nyoret-nyoret tembok, oke, ya temboknya tetap bersih ya. Misalnya kita ganti kata-katanya, kata-kata dilarang misalkan menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Terus misalkan kemarin itu ada contoh juga kejadian di kelas saya itu, Suci itu sudah tidak punya bapak, terus diajak sama teman-teman. Nah kejadian itu terus kita bikin untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Oh, saling menyayangi teman atau saling menghargai teman. Jadi teman kita yang sudah tidak punya orang tua seperti itu tidak diejek, tapi harus dijaga. Seperti itu tuh saya bikin untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, biar anak-anak tahu saling menjaga temannya. Ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Di sini saya ada kuesioner. Saya boleh minta nanti Bapak Ibu isi kira-kira kebutuhan dasar mana yang Bapak Ibu kira-kira paling butuhkan. Kebutuhan penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau kasih sayang itu yang dibutuhkan Bapak Ibu. Silakan diisi dulu, nanti kita bahas lagi. Jawabannya bisa dilingkari Bapak Ibu. Jadi nanti di halaman kedua itu nanti ada penjumlahan dari skor nomor 1 sampai 10 skornya berapa, nomor 11 sampai 20 skornya berapa, nanti di total masing-masing nomor. Silakan, saya beri waktu untuk mengisi.
Bisa sambil makan minum boleh Bapak Ibu, dinikmati makanan snacknya. Ya sudah, bisa dijumlah mungkin poin-poin nomor 1 sampai 10 ada berapa. Ini sudah selesai. Nilainya sama atau berbeda Bu? Oh berbeda-beda ya, oke. Jadi sudah selesai di jumlah nomor 1 sampai 10 gitu. Iya, itu di belakangnya itu ada ini tuh jumlah skornya 1 sampai 10 skornya berapa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti dari hasil yang Ibu Bapak Ibu jumlahkan, nanti kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang Bapak Ibu butuhkan saat ini. Ya, kalau kebutuhan bertahan hidup pasti semua orang butuh itu, butuh makan, butuh tempat tinggal itu pasti gitu. Tapi kebutuhan yang lainnya yang Bapak Ibu butuhkan saat ini tentang kebutuhan apa, ini bisa dilihat dari hasil skor rasio dari Bapak Ibu kerjakan saat ini. Kita sudah selesai. Jadi sudah? Sudah. Siang-siang kita mau mikir hitung-hitung dulu ya Pak Ibu, biar gak ngantuk. Bisa sambil silakan Bu Jati jajannya karena sudah jam siang. Sudah? Bisa saya mulai tentang hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Belum sudah? Belum? Oke, saya tunggu. Pak Sigi sudah? Sudah? Oke.
Oke, ini hasilnya Bapak Ibu. Saya. Nah, untuk nomor 1 dan 10 itu tentang kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nomor 11 sampai 20 itu tentang kebutuhan dasar kekuasaan. Dan nomor 21 sampai 30 itu tentang kebutuhan dasar kebebasan. Dan nomor 31 sampai 40 itu kebutuhan dasar kesenangan. Bu Lilis yang paling tinggi apa Bu? Kesenangan. Oke. Bu Diva? Kesenangan juga. Oke. Bu Lilis maaf, Bu Lini? Kasih sayang. Oh, kasih sayang. Kasih sayang nih kayaknya. Pak Tinggi? Kasih sayang. Kasih sayang. Bu Nurul? Oh, kesenangan. Oke. Bu Mun? Yang belum ya Bu Mun ya. Nomor 1 sampai 10 Bu Mun di jumlah. Oh, 1 sampai 10 di jumlah. Bu Jati apa Bu Jati? Oh, kesenangan. Oke lah. Jadi kebutuhan dasarnya Bu Jati kayak emang praktik nih kayaknya ya Bu ya. Ini kebutuhan dasarnya itu kesenangan. Oke, ini tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, pengertiannya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu meliputi kebutuhan yang bersifat fisiologis dan perlengkapan, biologis dan psikologis. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini hubungannya dengan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Jadi tidak cuma menerima saja, tapi juga memberi kasih sayang. Terus keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Kalau penguasaan ini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan didengarkan. Yang keempat nih, kebebasan. Kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, pilihan, dan mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kalau anak itu yang dibutuhkan itu bergerak tanpa dibatasi, bebas. Menurut versinya anak, kalau orang tua masih beda lagi. Dan bisa mencoba sesuatu tanpa dilarang, itu anak, itu kebebasan. Terus yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kurang apa? Tertawa, bermain. Itu kebutuhan dasar manusia. Baik, saya lanjut Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Saya angkat. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum, biasanya kata-kata yang dipakai itu seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Nah, ada ancaman di sini. Kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir selesai. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini posisi kontrol kita sebagai penghukum. Dan saya juga termasuk salah satu, dulu posisi kontrol saya juga seperti ini. Dan ini saya masih belajar Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena pola asuh dari keluarga juga bisa mempengaruhi kita. Terus guru-guru kita zaman dulu juga seperti itu. Kalau kamu nggak ngikutin aturan, kamu pasti dapat hukuman. Seperti kita dulu SMA datang terlambat, pasti tugasnya kita bersih-bersih halaman, jabut-jabut rumput dan sebagainya. Terus sebagai penghukum. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalkan kata-kata yang bisa dipakai seperti itu Bapak Ibu. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak harus memberitahu kamu. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini. Nah, kamu ini bagaimana ya? Sudah berjanji dengan Bapak tidak terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah, ini biasanya kata-kata yang dipakai untuk kontrol pembuat rasa bersalah. Pasti ini kontrol ini masih ada dalam diri kita, nggak bisa ditolak Bapak Ibu. Mungkin kombinasi kelima posisi kontrol ini juga bisa juga. Gitu. Yang keempat sebagai teman. Kata-katanya biasanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji Bapak, kenapa terlambat lagi? Ini, yang sudah tidak apa-apa duduk di sana, nanti Bapak bantu.
ini sebagai teman, dan yang terakhir posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu biasanya mengingatkan lagi Bapak Ibu tentang aturan main. Misalkan peraturannya apa ya, apa yang sudah kamu langgar, misalkan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa ya, ini sebagai pemantau. Kadang kita juga melakukannya juga. Tapi ternyata ada posisi yang paling baik Bapak Ibu sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer. Dan ya saya belajar juga ini berat, gitu. Karena sama ini kontrol kita juga seperti itu, kita tahu sendiri. Tapi mari bersama-sama kita belajar untuk sebagai posisi guru sebagai manajer. Jadi yang pertama yang kata-kata yang dipakai, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kalau di posisi manajer itu, misalkan anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, atau kita tidak langsung menjadi pemantau mengingatkan tentang aturan-aturan, atau kita tidak sebagai seorang teman, tapi sebagai manajer Bapak Ibu. Misalkan anak datang melanggar, nanti saya bahas di sisi restitusi. Jadi posisinya kita, ya kita meminta anak untuk memperbaiki lagi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan gitu dari apa yang kesalahan sudah kamu lakukan. Jadi anak sendiri yang mencari solusi, bukan kita yang memutuskan anak harus A, B, C, D seperti itu. Karena seringnya saya sendiri juga seperti itu. Misalnya ada terlambat, besok kamu harus bangun lebih awal lagi, jangan tidur malam-malam. Itu penghukum Bapak Ibu, posisi penghukum. Gitu. Jadi kalau bisa kita menjadi seorang manajer, ya kita cari solusi bersama-sama. Misalkan kamu kenapa sih bangun siang gitu? Oh saya main game Bu. Karena gimana baiknya kalau kamu ingin berangkat tidak berangkat lebih awal? Harusnya saya main gamenya dibatasi. Anak-anak tuh tahu sendiri Bapak Ibu untuk mencari solusi sendiri tuh tahu sebenarnya. Gitu. Seperti anak kecil lah. Ketika kita ngomongin, jangan lari-lari, tahu nggak kenapa nggak boleh lari? Nanti jatuh. Itu tahu anak, sebenarnya sudah tahu. Gitu. Apalagi anak-anak SD masih lebih paham untuk mencari solusi bersama pasti lebih bisa. Baik, untuk sertifikat restitusi ini contoh Bapak Ibu di kelas saya. Baik, jadi ada kasus di sini, ada seorang siswa kelas 5 yang datang terlambat. Dan untuk sertifikat restitusi sendiri, ini penyelesaian kasusnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita melakukan sertifikat restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Misalkan anak datang terlambat, keyakinan apa sih yang mereka langgar di kelas? Oh, keyakinan yang pertama misalkan harusnya datang tepat waktu. Itu mereka bisa diingatkan sendiri Bapak Ibu tentang keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Jadi bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Tujuannya apa? Agar muncul rasa melakukan jadi unsur intrinsik dari dalam diri anak sendiri. Ini contohnya Bapak Ibu. Oh bisa. Tidak ada pengulangan lagi, ya. Nah, coba kamu bisa ditangkap lagi. Nah, kamu datang kemana tadi? Artinya apa yang kamu lakukan itu selama saya waktu tidak bisa. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya bisa tidak pengulangan lagi dan tidak melanggar apa yang diinginkan?
Apa kalau mau mulai? Ya, semoga apa yang melakukan itu akan membuat yang melakukan ini dan semoga dengan bisa. Terima kasih ya, ini ya. Kita mulai. Ya, hati-hati ya. Baik, ini tentang penyelesaian kasusnya Bapak Ibu. Jadi saya juga belajar banyak ini di guru penggerak. Selama ini kalau ada siswa terlambat, ya saya langsung menyalahkan anak. Kenapa kamu datang terlambat gitu? Bisa nggak berangkat lebih awal? Bisa nggak kamu tidur tidak terlalu malam? Bisa nggak kamu tidak nge-game terlalu malam? Itu yang saya lakukan selama ini. Tapi ketika saya di guru penggerak, ya banyak tamparan-tamparan gitu loh. Ternyata saya jadi guru PR-nya masih banyak sekali. Salah satunya ini dalam menyelesaikan kasus siswa. Jadi kita nggak boleh langsung menghukum anak, kamu tuh salah, kamu tuh ini. Itu saya saat ini masih belajar Bapak Ibu, karena masih sulit juga untuk saya sendiri, itu juga masih kesulitan. Tapi mari kita bersama-sama bisa belajar coba menerapkan ini. Jadi mengajak anak untuk berbicara, berdiskusi, dan nanti anak juga akan tahu sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalah. Gitu. Kesimpulannya pada modul tentang budaya positif, yang pertama, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya yang positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Yang kedua, dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau penghargaan. Yang ketiga, dalam melakukan restitusi, guru diharapkan mengambil posisi sebagai manajer. Yang keempat, proses restitusi dapat dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan kelas. Yang kelima, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, tentu saja tidak dapat dilakukan seorang diri, tapi perlu ada keterlibatan seluruh anggota sekolah. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada ilmu yang bisa Bapak Ibu tangkap dan kita bisa belajar bersama-sama. Dan kalau boleh menyarankan, segera ikut guru penggerak Bapak Ibu, karena banyak ilmu di sana yang bisa kita pelajari di sana. Walaupun memang waktunya berat, membagi waktu antara jam keluarga, tugas sekolah, tapi kalau boleh saya sarankan, ikut Bapak Ibu, biar kita juga belajar banyak hal yang ternyata dari PR kita tuh banyak sekali. Menjadi seorang guru ternyata masih kurang ini, kurang itu. Dan kalau bisa saling memperbaiki diri, saling menegur, saling mengingatkan gitu kalau misalkan ada yang kurang. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Baiklah, kita di penghujung acara dan kita akhiri acara pada siang hari ini dengan ucapan syukur sesuai dengan keyakinan masing-masing. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan.